Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan merakit pancing parabola guys buat ikan nilam. Bahan yang dibutuhkan adalah pancing 3 biji ya guys. Terus ada juga senar, saya memakai 0,30 mili guys. Terus ada lagi tutup guys. Tutup bisa dari tutup Pepsodent juga bisa ya guys. Terus tutup agar juga bisa, dan saya menggunakan tutup mainan anak-anak guys. Terus juga ada jepitan kuku ya buat motong senar yang kepanjangan nanti. Yaudah, kita lanjut perakitannya guys. Pertama-tama kita lipat senarnya dulu ya guys, lalu kita ambil satu pancing, terus kita lilitkan kita lilitkan belahan ya guys, karena pancingnya di sini saya menggunakan pancing nomor 1 guys, warna biru. Soalnya ikan nilam di sini kecil-kecil juga sih, jadinya memakai pancing nomor 1 ya guys, sangat kecil, di kamera juga nggak terlalu kelihatan ya guys. Ya kalau sudah dililit seperti itu, lalu kita tali, habis kita tali lalu nanti kita potong ya guys, menggunakan jepitan kuku tadi yang sudah kita siapkan ya. Kalau sudah dipotong, nanti kita lanjut mengikat kail pancing yang satunya lagi ya guys. Di sini kan ada 3 biji, saya menggunakan 3 biji karena memang nanti kan umpannya menggunakan dari tempe dan roti ya guys, sama bawang putih. Jadi sini menggunakan tutup, jadi nggak bisa langsung di tempelin di kailnya ya guys, karena nanti bakalan hilang kalau sudah masuk di air guys. Ya lanjut pemasangan kail yang kedua, kita lilit lagi seperti biasa ya, sama kayak yang pertama, sama juga nomor pancingnya juga sama nomor 1. Saya di sini menggunakan warna biru ya guys. Biasanya saya menggunakan yang merek Sasame, tapi kayaknya kalau Sasame terlalu tajam guys, jadi biasanya kalau udah kena itu bisa lepas lagi, karena apa ya, terlalu tajam, jadi langsung nanti mulut ikannya langsung sobek guys. Jadi di sini saya menggunakan yang standar aja ya guys, menggunakan pancing warna biru nomor 1. Nomor 0,8 juga boleh sih ya, tergantung ikannya seberapa gede-gede. Kalau di sini paling gede juga 3 jari nilemnya. Bisa buat wader juga bisa, biasanya makan itu nilam, wader juga. Ada lagi yang lain-lainnya sih, itu yang apa ya namanya, yang seperti tawes itu guys. Nggak tahu sih kalau di tempat-tempat lain namanya apa ya. Kalau di sini namanya itu ikan ragalan ya, soalnya di setiap tempat itu berbeda-beda ya guys namanya. Ya kita lanjut lagi pemasangan yang ketiga ya guys, masih sama pancing nomor 1 ya guys, juga masih sama, ngikatnya juga masih sama ya kan. Kita lilit seperti biasa dulu sampai 3 pancing ya guys. Di sini bisa menggunakan 4 pancing juga bisa guys, 5 juga bisa. Semakin banyak pancing juga semakin bagus sih sebenarnya, cuman di sini saya memilih 3 karena apa, karena menghindari kalau udah di air itu biasanya kalau udah dimakan ikan itu suka apa sih namanya ya, nyangkut-nyangkut kail satu sama kail yang lain, itu nyangkut-nyangkut guys. Jadi nanti malah susah kalau itu udah pada nali semua jadi satu. Jadi di sini saya menggunakan 3 pancing, 2 pancing juga bisa, cuman kurang efektif biasanya sih. Kalau di tempat saya biasanya menggunakan 3 atau 4 kail pancing. Terus langkah kedua, kita siapkan tutupnya dulu ya guys. Terus kita lubangin pakai jarum juga bisa, pakai peniti juga bisa, serah apa celah, yang penting lubangnya nggak kegedean ya, biar
bisa masuk senar pancingnya itu, benang pancingnya itulah. Jangan sampai kegedean juga, nanti pancingnya bisa masuk ke dalam itu ya. Jadi yang sedang-sedang saja lah ya guys, kalau orang sebut biasanya yang sedang-sedang saja. Ya lanjut, terus kalau udah dilubangin semua, ini ada 3 mata kail pancing, berarti kita juga harus melubangi 3 mata kail pancing ya guys. Terus langkah yang berikutnya, kita tali dulu senarnya sekitar jarak 1 cm guys. Itu menghindari biar nanti si pancing itu tidak ambles saat kita tarik ya guys. Jadi percuma saja kalau kita masukin ke dalam tutupnya, nanti pas ditarik itu kan ambles ke bawah ya guys. Jadi nanti kalau ikan makan itu nggak kena kailnya guys. Tapi kalau versi saya itu sih seperti itu sih, nggak tahu sih kalau versi orang lain. Biasanya kan ada yang nggak ditali ya kan, langsung dimasukin aja. Jadi percuma saja kalau kita masukin ke air terus ambles pancingnya ke bawah, mentok. Jadi percuma saja, ikan makan udah nggak ada kail di situ ya kan. Kalau saya di sini memakai jarak 1 cm, karena apa, biar pakan umpan atau pakan ikannya juga nanti nggak begitu boros loh guys. Biasanya kan ada yang memakai tutup Pepsodent itu. Kalau di tempat saya kebanyakan pakai tutup agar guys biasanya. Di sini saya menggunakan, nggak tahu ini bekas mainan anak-anak apa itu, kurang tahu. Saya ambil terus saya potong biar umpannya nanti juga nggak terlalu boros umpan sih ya guys, jadi nggak kebesaran. Kalau pakai tutup Pepsodent atau tutup apalah itu kan umpannya juga otomatis lebih banyak kan. Nah di sini tali yang jarak 1 cm itu maksudnya untuk kayak gini guys, biar si pancing itu tidak ambles ke bawah, nggak mentok ke bawah. Jadi ada jaraknya, si mata pancing itu nggak langsung turun ke bawah guys. Coba lihat. Kalau sudah seperti ini kan, kalau sudah dikasih umpan juga pancing itu tetap di situ guys, nggak akan turun ke bawah karena ada jarak 1 meter itu dari 1 cm maksudnya guys. 1 cm itu dari itu tutup yang sudah kita lubangin tadi. Jadi nanti kurang lebih seperti ini guys, ada jaraknya. Itu bersifat biar tidak itu turun ke bawah. Lalu kita kasih jarak lagi sekitar 3 cm guys, kita tali. Itu tujuannya biar si mata kail itu gampang diatur nantinya guys. Kalau udah kita tali kayak gini, habis ini kita linting guys. Kalau di tempat saya namanya dilinting, atau dikepang. Dikepang juga bisa. Kalau tempat saya namanya dilinting guys. Tinggal kita puter-puter aja senarnya sih ya, senar pancingnya. Coba pasti semua juga bisa lah kalau yang sudah pengalaman mancing, apalagi ya kalau master mancing. Kita putar terus saja kayak gini, nanti juga ngepang sendiri kok guys. Ini cukup mudah ya, kalau pemula juga pasti ya bakalan bisa. Kalau saya menggunakan teknik memancing parabola ini karena satu juga cukup efektif ya, yang dua juga kita mudah merakitnya ya, atau menalinya gampang, nggak usah ribet-ribet kayak yang di pemancing profesional. Terus juga di tempat saya ikannya kebanyakan ikan melem guys, atau nilem. Jadi mau nggak mau cara ini sudah terbukti efektif kalau di tempat saya sih sebenarnya ya. Nggak tahu kalau di tempat ya tempatnya teman-teman, nggak tahu ya namanya apa. Kalau di tempat saya ini namanya teknik parabola guys. Nggak tahu dinamain parabola itu karena apa ya guys. Ayo kita lanjut lagi ya guys. Kurang lebih seperti ini ya jadinya.
Lalu kita lanjut ke pemasangan pemberat atau timbel atau bandul ya guys. Kalau tempat saya itu namanya bandul atau timbel juga bisa, itu buat biar ke dasar, soalnya ikan nilem kan ikan dasar ya guys. Jadi kita menggunakan, karena di tempat saya arus sungainya itu lumayan deras ya, cukup deras juga. Saya memakai timbel nomor berapa ya ini guys, nggak tahu lah, kurang lebih nomor berapa ini nggak tahu. Ini harganya 1.500 rupiah kalau di tempat saya guys. Ya cukup berat sih guys, ya, efektif, nggak begitu langsung hanyut ke ini ya guys. Lumayan lah kalau dicemplungin, nggak langsung apa sih namanya ya, ke bawah itu namanya ombak. Ya kurang lebih seperti ini guys pemasangannya ya guys. Nggak tahu sih kalau di tempat teman-teman kayak gimana ya versinya, tapi kalau di tempat saya mah versinya kayak gini guys. Biasanya kan setiap tempat beda-beda ya guys. Kayak saya juga jarang-jarang mancing juga sih ya, tergantung musim. Kalau lagi musim pakai parabola ya kita pakai parabola, kalau lagi musim pakai lumut ya kita pakai lumut, tergantung ikan kan nggak tahu ya guys. Kadang kalau lagi musim kemarau itu kan banyak lumut yang pada ke bawah air, itu biasanya pakainya lumut. Kalau pakai kayak gini nggak bisa. Terus biasanya kalau pakai parabola itu kalau waktu-waktu kayak gini doang guys. Kalau waktu-waktu musim hujan itu banyak, kalau airnya keruh itu gampang banget pakai kayak gini. Ya kurang lebih seperti itu guys, jadinya ya guys. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah tentang perakitan pancing, mohon maaf ya guys.